Bayangkan Anda memiliki seorang asisten robot. Asisten ini tidak pernah tidur, tidak pernah berkedip. Dan yang paling penting buat siapapun yang pernah berdagang di pasar keuangan, dia sama sekali tidak punya emosi. Benar, pekerjaannya tuh cuma satu. Memindai pergerakan harga global tanpa henti, memproses ribuan titik data setiap milidetik, murni hanya untuk mengeksekusi satu momen yang benar-benar sempurna. Nah, hari ini, di sesi penelusuran mendalam kita seolah-olah sedang memegang cetak biru dari otak robot tersebut. Betul sekali. Dan materi yang kita bedah hari ini bukan sekedar artikel atau jurnal penelitian biasa ya. Bukan, kita akan menelusuri baris-baris kode program mentah. Spesifiknya, ini skrip MQL4 untuk sebuah indikator perdagangan algoritmik. Di sampul luarnya, file ini bernama Multi-HTF Scalper PO3 XAUV8. Tapi ada yang menarik di sini. Iya, waktu kita bedah komentar internal di dalam kodenya, ada identitas rahasia yang terungkap di sana. Pengembangnya menyebut iterasi ini sebagai V9 Hybrid Final. Diberi hak cipta oleh signal4g.id dan yang bikin merinding, tertanggal 23 Februari 2026. Besok, Iya, tanggal besok. Ada semacam sensasi tersendiri ya saat kita melihat sistem yang dilabeli final dan disiapkan untuk beroperasi di masa depan yang sangat dekat ini. pasti, bagi Anda yang sering menatap layar terminal perdagangan, melihat barisan sintaks MQL4 ini mungkin terlihat seperti bahasa mesin yang dingin dan kaku. Sulit dipahami kan? Makanya disitulah letak misi kita hari ini. Kita tidak akan membaca baris demi baris sintaks pemrograman seperti buku pelajaran komputer. Oh, tentu tidak. Misi kita adalah menerjemahkan bagaimana logika matematika yang kaku ini digunakan untuk membedah sesuatu yang sangat liar dan tidak terduga. Psikologi pasar. Tepat. Kita akan melihat bagaimana sistem tingkat tinggi ini menyaring kebisingan data, mengelola risiko, dan mengambil keputusan krusial dalam hitungan sepersekian detik. Untuk memberi Anda wawasan nyata tentang cara kerja mesin ini. Oke, mari kita bedah ini. Kita mulai dari fondasi logikanya ya. Dalam kode ini, sistem pertama yang menyaring informasi disebut Filter Multi-Time Frame atau HTF. Konsep dasarnya mirip seperti memprediksi cuaca. Nah, analogi yang bagus. Kayak kalau grafik M15 atau 15 menit itu cuaca saat ini, H1 itu cuaca hari ini, dan H4 itu musimnya. Benar. Dan pengguna MQL4 tahu bahwa mengawinkan ketiga kerangka waktu ini sangat rumit karena tingkat kebisingannya yang tinggi. Jadi bagaimana kode ini menyelaraskannya? Kode ini menggunakan HTF3 pada grafik H4 sebagai kompas makronya. Membacanya dilakukan dengan pertanyaan matematis dasar. Sistem hanya bertanya, apakah harga penutupan saat ini lebih tinggi dari harga pembukaan? Sesederhana itu? Sesederhana itu. Kalau iya, dia mencatat bias utama sebagai bullish. Kalau sebaliknya, bearish. Sistem tidak peduli dengan fluktuasi minor di dalam candle tersebut. Dia cuma peduli hasil akhirnya. Menarik. Lalu setelah kompas makronnya terkunci, sistem turun ke lapisan kedua kan? Ya, ke HTF2 di grafik H1. Di sini kodenya memakai apa yang disebut Open Extension Filter. Intinya, algoritma ini menggambar sebuah garis referensi. Betul, divisualisasikan sebagai garis berwarna oranye berdasarkan harga pembukaan H1. Sistem lalu melihat apakah harga saat ini ada di atas atau di bawah garis oranye itu. Berarti sudah ada dua lapis filter nih. Lapisan ketiganya? Lapisan terakhir ada di HTF1, pada grafik M15. Ini disebut zone filter. Sistem secara matematis membelah rentang harga menjadi dua zona presisi. Setengah bagian bawah itu area diskon. Dan setengah bagian atas area premium. Logika institusionalnya sederhana. Cari posisi beli hanya saat harga di zona diskon dan posisi jual di zona premium. Tapi, tunggu dulu. Kalau saya memposisikan diri sebagai trader harian, saya melihat sebuah masalah besar di sini. Terlalu ketat. Sangat ketat. Indikator ini menuntut ketiga kondisi itu selaras sempurna. Beli hanya diizinkan kalau H4 bullish, H1 di atas garis orange, dan M15 di zona diskon. Menunggu bintang-bintang sejajar seperti ini di pasar nyata kan ya sangat jarang terjadi. Memang jarang. Dan hal yang sangat menarik di sini adalah, itulah tujuan utamanya. Desain ini sengaja dibuat begitu. Untuk tidak selalu berada di pasar. Tepat sekali. Algoritma ini dibangun di atas filosofi pelestarian modal. Manusia sering merasa gatal ingin selalu masuk ke pasar, yang berujung pada overtrading.
Indikator ini menolak bertindak. Diam adalah sebuah posisi. Benar. Ini adalah manajemen resiko algoritmik yang kejam. Kalau satu saja kondisi tidak terpenuhi, dia tidak akan mengeksekusi apapun. Wow, sebuah tamparan keras buat trader yang terlalu agresif ya. Nah, mari kita asumsikan pasar sedang berbaik hati dan ketiga filter sejajar. Kita masuk ke bagian pemicu eksekusi. Di dalam kode ini disebut SPM1 Signal Logic. Syarat memicu sinyal beli di sini bisa dibilang sangat spesifik, bagaikan mencari sidik jari. Karena dia mencari anomali pergerakan mikro di pasar. Persis. Dan belum selesai di situ, harganya harus memantul kembali dan menyentuh level tertinggi dari candle yang baru saja ditutup tadi. Sangat rumit. Ini bukan sekedar perpotongan garis moving average biasa ya. Jauh dari itu. Tapi kalau kita bedah blok eksekusi ini lebih dalam, ada satu baris kode yang menunjukkan integritas sejati sistem ini. Bagian mana itu? Soal data masa lalu. Di kodenya ada perulangan array yang tertulis for int i sama dengan limit, i lebih besar sama dengan 1, i minus minus. Sebentar saya lihat angka 1 di situ. Biasanya dalam bahasa pemrograman kita memulai perhitungan array dari angka 0 kan? Pemahaman yang tajam. Angka 0 itu mewakili candle yang saat ini sedang bergerak. Berarti harganya masih hidup dan berfluktuasi. Betul. Sedangkan angka 1 mewakili candle masa lalu yang sudah benar-benar ditutup secara permanen. Jadi dengan memulai perhitungan dari angka 1, pengembang ini menerapkan protokol anti-repainting. Tepat. Non-repainting mutlak. Sistem menolak memproses data yang masih bisa berubah wujud. Mengingat repainting ini adalah skandal klasik di dunia indikator ya. Banyak sistem yang terlihat sempurna secara historis karena mereka mencetak sinyal beli, lalu kalau harganya anjlok, Mereka diam-diam menghapus sinyal itu, seolah tidak pernah terjadi. sebuah kebohongan visual. Iya, tapi dengan mengunci loop di angka 1, sistem ini memaksa penggunanya menghadapi realitas pahit. Dia tidak akan pernah menarik kembali sinyal yang sudah dicetak. Filosofinya, lebih baik sinyal sedikit, tapi berintegritas penuh. Daripada terlihat sempurna di atas kertas, tapi hancur di pasar nyata. Bicara soal menghadapi realitas keras pasar, saya melihat ada filter keamanan tambahan. Variable max spread. Ya, penjaga gerbang darurat kita. Di sini dikunci permanen pada angka 75. Spread itu kan biaya transaksi broker ya, selisih harga penawaran dan permintaan. Benar. Tapi mari kita kritis dikit. Mengunci spread di angka 75 memang melindungi dari biaya bengkak. Tapi saat rilis berita ekonomi raksasa seperti non-farm payroll, spread itu pasti melebar tajam. Sangat ekstrim melebarnya. Dan justru di momen itulah tren harga terbesar terjadi. Bukankah asisten robot kita ini jadi lumpuh dan justru melewatkan peluang paling masif tiap bulan? Argumen yang masuk akal, kalau Anda hanya melihat potensi keuntungannya saja. Tapi coba pikirkan ini dari sisi algoritmanya. Oke, bagaimana? Saat berita rilis, dan spread meledak melampaui 75 poin, itu pertanda kekeringan likuiditas. Broker menarik pesanan mereka. Memaksa masuk ke pasar saat itu, berarti Anda tidak tahu di harga berapa pesanan akan dieksekusi, karena masalah slippage. Jadi meleset jauh dari harga yang kita inginkan. Benar. Sistem ini memilih untuk mengorbankan satu peluang besar yang tidak pasti demi melindungi modal Anda dari eksekusi yang merugikan. Kembali ke prinsip awal tadi ya, pelestarian modal. Selalu? Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Kita sudah melihat betapa super konservatif indikator ini. Tapi di dalam ribuan baris kodenya, ada senjata rahasia. Fitur triple sweep 70% safe. Kalau kita bicara soal agresivitas, fitur sweep ini adalah mahkotanya. Coba kita definisikan dulu fenomena sweep ini untuk pendengar. Dalam kodenya, sweep itu saat harga mendadak menembus titik terendah masa lalu, memicu stop loss trader retail, lalu tiba-tiba Berbalik tajam dan ditutup lebih tinggi. jebakan pasar klasik, perburuan likuiditas. Pemain besar butuh pesanan kita untuk mengeksekusi pesanan raksasa mereka. Dan robot ini dikodekan khusus mendeteksi manipulasi itu. Yang brilian adalah variabel sweep safety percent yang disetel di angka 70. Kodenya menyebut ini is early sweep. Artinya tidak semua penembusan dianggap valid kan? Benar. Agar sah dan aman, sweep ini harus terjadi dalam 70% waktu awal durasi candle tersebut. Berarti kalau kita di grafik 1 jam, jebakan ini harus terbentuk dalam 42 menit pertama. Kenapa harus begitu awal? Karena manipulasi likuiditas institusional itu brutal dan cepat.
Kalau penembusannya terjadi perlahan dan baru mantul di 10% waktu terakhir, sistem tahu itu bukan manipulasi. Melainkan tren pelemahan yang nyata. Tepat, dia akan mengabaikannya. Analisis forensik yang gila. Lalu mari kita bahas elemen triple F-nya. Bagaimana kalau fitur ini mendeteksi perburuan likuiditas secara simultan di H4, H1, dan M15 sekaligus? Ketiga kerangka waktu mencatat sweep di momen yang sama persis. Iya. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, itu adalah anomali statistik ekstrim. Disitulah sistem mengaktifkan mode mutual exclusion atau pengecualian mutlak. Variabel triple sweep by active menyala. Dan saat itu terjadi, ada peringatan besar di kodenya, cell blocked. Memblokir semua sinyal jual apapun kondisi filternya? Bukankah ini paradoks? Kita baru saja membahas betapa ketat aturannya, lalu tiba-tiba dia mengabaikan semua filternya sendiri? Ini bukan mengabaikan aturan. Ini adalah algoritma yang melakukan override, mengambil alih komando. Sistem tahu, anomali sebesar triple sweep berarti institusi raksasa sedang memompa uang besar-besaran menjebak retail. Logika normal jadi tidak relevan. Benar. Dia bertindak agresif karena peluang keberhasilannya di momen itu jauh melebihi struktur tren normal manapun. Membayangkan semua pergeseran probabilitas ini terjadi dalam milidetik di latar belakang itu bikin merinding. Bagaimana manusia bisa mengikuti ini? Disinilah peran antarmuka pengguna dan konsep power of three masuk. Atau PO3. Sistem ini tahu dia melayani manusia. Dia melukiskan arsitektur logikanya langsung di layar pengguna. Bagi Anda yang belum familiar, PO3 ini siklus harga dengan 3 fase. Akumulasi diam-diam, manipulasi menjebak likuiditas yang berhubungan dengan sweep tadi, dan terakhir, distribusi. Iya, tren sebenarnya terjadi di distribusi. Dan kode ini menggambar batas geometris yang nyata di layar. Area diskon di 25% dengan warna biru muda. Menggunakan variabel quarter level call, kan? Betul. Lalu level equilibrium persis di tengah dengan garis kuning dan area premium di 75%. Jadi, secara visual, melihat kotak biru muda berarti Anda sadar sedang di fase potensial akumulasi. Dan yang lebih keren, ada garis ekstensi orange untuk pembukaan H1. Garis itu menjorok sejauh 30 detik ke masa depan di layar Anda. Secara aktif memandu mata Anda ke equilibrium masa depan. Desain UX yang fantastis, mengurangi beban pikiran trader, tidak perlu repot menghitung fraksi angka lagi. Dan sistem anti-spamnya juga brilian. Sangat. Dia memanfaatkan memori by ref time maksimal 999 timestamp. Artinya, dia mencatat waktu persis kapan alarm berbunyi. Dia tidak akan membunyikan alarm terus-terusan walau harga berfluktuasi di sekitar garis pemicu. Iya. Kalau valid, dia putar suara buy.wave lalu mencetak teks di layar. HTF plus untuk sinyal normal atau sweep plus untuk anomali ekstrim tadi. Dan dia menghargai kebebasan kita sebagai pengguna. Tentu, di koordinat X300, Y5, sudut kiri atas, ada tombol overlay on atau off. Menggunakan fungsi chart event object click. Benar. Kalau layar terasa terlalu penuh dengan kotak warna-warni, satu klik saja dan semuanya bersih, kembali ke grafik kosong. Sistem mengembalikan kendali psikologis kepada Anda. Jadi, apa makna dari semua ini? Kita telah mengambil dokumen sintaks pemrograman mentah dan membongkar arsitektur pikirannya. Penelusuran ini menunjukkan kepada Anda bahwa menjadi well-informed bukan berarti menelan semua data sekaligus. Setuju. Ini tentang memecah masalah besar seperti tren global menjadi aturan kecil yang saling mengunci, memadukan kompas H4 dengan pemicu presisi M15, dan menyegalnya dengan perlindungan seperti aturan non-repainting dan batas spread. Di dunia yang penuh kelebihan informasi, filter arsitektur yang sangat ketat seperti inilah cara kita mempertahankan pemikiran kritis dan tidak sekedar bereaksi secara emosional. Sebuah kerangka pikir yang sangat berharga. Tapi melihat seberapa detail aturan matematis ini dibangun untuk membaca psikologi ketakutan dan keserakahan manusia di pasar, ini memunculkan satu pertanyaan penting. Apa itu? Saat kecerdasan buatan mulai menulis dan mengadaptasi variabel-variabel kode seperti ini secara real-time, setiap detiknya, untuk melawan bot lain,
Apakah kita sebagai manusia masih membaca pasar? Atau kita hanya sedang membaca reaksi mesin lain terhadap pasar? Sebuah pertanyaan yang patut Anda renungkan. Pemikiran penutup yang sangat memprovokasi. Terima kasih kepada Anda yang telah ikut menyelam jauh ke dalam matriks data hari ini. Semoga wawasan ini bisa mempertajam cara Anda melihat kebisingan informasi di sekitar Anda. Nah, sebelum kita menyudahi eksplorasi ini, saya punya satu pemikiran provokatif terakhir untuk Anda para pendengar. Silakan. Jika kita bisa membangun overlay visual yang kompleks untuk menunjukkan gambaran makro saat kita tersesat dalam kebisingan mikro pasar keuangan, coba pikirkan ini. Area apa lagi dalam hidup Anda, karir Anda, hubungan Anda, tujuan jangka panjang Anda yang mungkin akan terselamatkan jika Anda punya higher time frame overlay pribadi? Pertanyaan yang sangat dalam. Berapa banyak stres harian yang bisa dihindari jika Anda bisa melihat grafik tahunan hidup Anda terbayang tepat di atas rintangan kecil hari ini? Sesuatu untuk Anda renungkan. Benar, melihat gambaran besar dalam kehidupan nyata. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan kami hari ini. Tetaplah penasaran dan terus menganalisis dunia di sekitar Anda. Simple, but accurate.